Personally kalau gue nggak terlalu suka konsep channel WA. Kayaknya gue udah berapa kali ngomong ini deh. Karena nggak bisa lihat komen kalian. Gue cuma bisa ngeliat emot kalian. Makanya kalau gue update itu selalu di story TikTok gue. Story TikTok gue tuh biasanya penuh kan. Apapun tuh gue masak, gue depan sendok gue foto. Soalnya gue paling suka tuh bacain komen kalian, bukan ngeliatin emot kalian. Gitu. Begitu. Channel IG bisa berempat nih. Keluar bahasa keluar Singlish gue. Bisa ya? Ntar deh dipikirin. Gue udah kebiasaan sama TikTok soalnya. Nggak, gue IG itu ya. IG gue dipantau teman-teman gue nggak mau digoreng. Gue tidak bisa serandom di TikTok. Ntar gue tiba-tiba di NTU abis gue SS-an kekonyolan gue semua. Ya kali kan gue selfie sendok gitu kan. Dah, gue posting IG. Besoknya di PC gue sih. Bernard ngapain lo posting sendok? Channel Telegram, semua orang di Singapura pakai Telegram. Like semuanya. Makanya gue juga nggak apa ya. Makanya gue pilih TikTok karena teman gue nggak terlalu mantau TikTok. Gue nggak bisa serandom. Gue nggak bisa serandom itu di IG. Spill skincare. Skincare apa ya? Kalau gue toner, terus vitamin lah, ada kan vitamin, ada berapa zat lah. Kalau suka jerawat itu pakai asam salisilat atau tea apa sih, tree oil ya kalau nggak salah, tea tree oil. Kalau ada bekas jerawat itu pakai niacinamide. Kalau mau putihin pakai vitamin C. Kalau mau ngilangin bekas kerut pakai retinoid. Beda-beda, tergantung muka. Nggak sama. Nggak, ini bukan parfum. Ini kan gue nyebutin nama zat. Gue nggak nyebut nama brand. Gue nggak mau menyebut nama merek, gue belajar the hard way. Tapi ya tadi tergantung. Kalau mukanya sering minyak beda, kalau mukanya sering kering juga beda. Kalau kering kan butuh moisturizer berarti kan. Terus kalau bekas jerawat juga beda, beda-beda. Bekas jerawat itu niacinamide biasanya. Kalau mutihin vitamin C. Tapi ini gue nggak tahu bener seberapa akurat ya gue. Ini sepengetahuan gue doang, gue bukan dokter. Harus tanya Yohan dan kawan-kawan sepertinya. Telegramnya premium nggak? Nggak. Gue nggak mau menyebut merek. Ini gue jerawat. Jerawat batu. Cita-cita waktu kecil. Ini serius, jadi astronot. Cita-cita waktu kecil gue menjadi astronot. Karena keren bisa keluar angkasa. Tapi gue sadar yang menjadi astronot itu sulit. Insom kah? Sepertinya iya. Kayak astronot keren gitu tau. Jalan di luar angkasa pakai helm. Begitulah. Sekarang cita-citanya apa? Cita-citanya adalah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Woi.
menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Moto hidup. Buka seminar, siap. Final chapter tahun depan deh gue ngisi deh bagian champion stocknya. Spill score IELTS. IELTS gue 8. Jadi gue tuh kalau nggak salah apa ya? Speaking 7, writing 7. Terus listening 9. Reading 8,5. Terus itu jadi kayak 7,75 or something. 7,75 ya harusnya. Ya nggak tahu lah, hitung aja lah, masukin kalkulator. 7,5, 7,75 atau 7,875 antara itu. Terus dibuatin ke atas. Dia 8. Pose 3 kali. Ya marah deh. Tuh. Terus apain lagi? Apa lagi? Ini. Wih. Dah. Lah ya. Kapan mau ajak Damkaram ke Indo? Enggak, Damkaram itu udah warga negara Singapura. Ya nggak sih? Tips belajar speaking tapi nggak pede ngomong English. Kalau speaking, you need to speak. Cannot. There's no other way. You find people to speak. Karena itu jangan Damkaram. Nggak boleh ya. Nih Damara paling nggak boleh ya. Kenapa gue pengen namain Damkaram? Damkara. Nih gue dikit. TBH gue belum kasih nama dia dah. Gue masih nggak tahu mau kasih nama. Ini kayak ini kan ada nama Damara Jadinata. Itu belum ada nama sebenarnya. Yang putih mana di Singapura? Kok anak nanti ada yang heran gak sifatmu jadi berubah gitu? Sifat gue emang berubah. Maksudnya dari SMA. Itu mode kalem aja gue. Belum keluar. Biar kosakata Inggrisnya banyak, bagaimana admin? Caranya adalah kalian dengerin berita bahasa Inggris. Itu yang paling cepat. Nonton YouTube bahasa Inggris. Berita bahasa Inggris. Itu paling cepat udah. Kayak contoh kan kemarin yang kisruh di Indonesia ini kan dibahas di contoh di luar negeri. Kan kalian tahu. Kalian tahu kan beritanya sebenarnya kayak gimana kan. Kan itu dibahas di channel luar negeri. Contoh kayak apa? Berita-berita luar negeri kan. Kalian nontonin aja. Terus kalian bisa cocok logi sendiri kan. Oh dia ngomong ini artinya ini. Itu cepet. Atau kayak kalian hobi nonton apa deh? Kalian hobi nonton drakor, nonton 2521 contoh. Subtitlenya jangan Indo, Inggris. Numpang tidur boleh. Suka kafe, suka banget. Kenapa 2521? Kan password berangkasnya Damara. Kan password berangkasnya Damara. Emang tahu? Nggak tahu. Hehe. Perhimpunan Anak Indo di SG. Join lah. Gue di bawah pintu. Pelajar Indonesia NTU. Masih lah. Nonton drakor enggak. Krusial banget. Itu di tengah-tengah dari semuanya tuh. Makanya komunikasi bener banget.
Coba kalian lihat contoh kapal yang terbang. Mereka membuat api, guys, dengan beribu-ribu cat mereka. Tapi ya ini kan balik lagi kan, ship-shipannya kan dibuat, maksudnya bukan mereka gitu loh yang ngegoreng sendiri, ya nggak sih? Kalau kayak Nina itu kan mereka yang goreng sendiri kan, mereka terbangin sendiri. Artinya ya, ya gitulah. Kan dimulai dari netizen juga itu. Pakai subtitle, pakai feeling. Kalau masih nggak, masih raba-raba, pakai subtitle dulu. Jangan over ya. Balik lagi, kalau orangnya emang tidak menggoreng, jangan terlalu over ya guys. Just for fun, everything is just for fun. Even the one that you see are very like romantic, are very like klop, contoh kayak Nina gitu, itu juga masih tahap PDKT, nggak ada yang pasti. Jadi ya tahu batasan lah. Hehe. Iya, takutnya risih juga bener. Jangan terlalu di push-push juga lah. Kenapa dipanggil admin? Lihat aja, lihat aja konten TikTok gue. Belum tidur belum. Solusi biar punggung gak gampang sakit: olahraga. Kalau dengan olahraga lu bisa membenarkan postur badan lu, gue ngerasa. Dipersilakan ke gue. Kalau gue mah, gue ngikut aja. Gue tuh kayak, makanya gue pede-pede aja ngomong damkaram segala macem, karena ya udah gue ngikutin angin aja. Gue beneran kayak, ya udah, apa yang terjadi terjadilah, kayak sera-sera. Gue ngikut siapa? Gue banyak dah opsi. Olahraga apa kalau gue? Kalau biasanya tuh gue kalau di Singapura ya jalan. Paling gampang tuh jalan, karena jalan tuh lu nggak perlu effort, bukan nggak perlu effort sih, nggak perlu duit. Kayak kalau sepeda kan lu harus sewa kan kalau di Singapura. Terus juga lu cuman pakai sepatu udah lu jalan. Dan juga itu juga bukan, gimana ya, kayak as simple as daripada lu ambil bus buat jarak yang dekat ya, daripada lu ambil bus atau lu ambil MRT, ya udah lu jalan aja. Tapi ya di sini di Indo mungkin ada concern safety lah, gue ngerti lah. Tapi kalau kalian emang ada kayak komplek atau daerah yang emang aman, ya udah jalan pagi aja. Jalan pagi tuh salah satu aktivitas yang lumayan refreshing menurut gue. Kalau di NTU wisudanya kayak gimana? Gue pernah buat food ini ya deh kayaknya, buat koleksi. Tapi itu nggak ada foto wisuda gue ya, benar juga. Di NTU tuh lu naik atas panggung, terus lu salaman sama deannya, terus dikasih ini plakat.
bukan plakat sih, sertif lu lulus lah. Damara mana itu? Nih, telinga ini. Min di bidang IT fokusnya apa? Gue data. Mindahin toga ke kanan kiri nggak ada. Ini cuma beneran naik panggung, terus salaman, dikasih itu foto, kayak dikasih terus foto terus turun. Lahir berapa? 2004. Suka lihat komen Twitter, suka, sangat suka guys, gue mantau. Penumpang damkar kena love bombing dar di awal doang. Ya, gitulah ya. Tapi kalau itu pun karam ya nggak bisa nyalain mereka. Mereka ya seperti yang saya bilang. Selamat malam yang mau tidur. Panggilan di rumah, Bernard. David yang nggak lihat yang Kai bilang. Amin. Ya gimana ya? Ship-shipan yang dibuat ini ini personal take gue ya. Ship-shipan yang dibuat oleh netizen dan ya loh, they have to play along gitu loh. Jadi ya nggak bisa nge-expect mereka sebucin itu. Menurut gue tadi dia nge-live mungkin gara-gara efek ini sih, efek kecapean juga. Ya makanya buat seru-seruan aja, balik lagi. Jangan dibawa sampai kemana-mana guys. Iya, jangan terlalu overthink, itu yang sering gue lihat. Jangan terlalu overthink. Kenapa nggak pernah pacaran? Kenapa ya? Menurut gua mau ngurusin hidup gua aja belum becus. Gimana mau ngebawa cewek? Masa cewek yang jadi samsak gua? Gak mau gua. Bisa nyetir mobil nggak? Nggak lancar. Udah sama Damara ya bisa diatur lah itu. Pernah broker hard nggak? Neither confirm nor deny. Hehe. Nikmatin single era, benar sekali. MBTI, NFP. Belum tidur. Belum. Menurut gue ya kalau lu pengen punya cewek tuh ya banyak banget lu kayak kalau mau serius ya, kalau mau diseriusin itu banyak banget loh yang harus lu pertimbangin. Pertama, komitmen. Seberapa komit sih lu sebenarnya sama cewek lu? Apakah lu pacaran cuman have fun doang? Terus tengah-tengah putus? Ya gue nggak mau lah itu kejadian. Lu bisa nggak buat cewek lu seneng? Terus emotionally apa kalau udah mature enough to bring another to, bukan menurut gue ya kalau cowok itu ya harus bisa nge-lead gimana ya ibaratnya, you need to lead the relationship. Apakah lu punya emotional maturity untuk ngebawa satu orang lagi di hidup lu? Jadi kayak ya pacarannya tuh bukan senangnya doang. Gue punya pendamping, kalau gue sedih gue curhat. Tapi kalau cewek lu sedih, apakah lu bisa buat dia seneng? Apakah kalau lu dengerin curhatan orang, lu
lu malah apa ya, kan tiap orang ada emotional baggage kan, apakah emotional baggage lu cukup? Banyak banget loh kalau gitu-gituan. Gak segampang itu guys. You bring another life into your life, and you're going into someone's life, right? Apakah dengan lu masuk ke kehidupan dia itu bakal menghancurkan, bukan menghancurkan sih, membuat dia lebih tidak senang, membuat dia lebih sedih, membuat dia lebih terbebani? Itu kan harus dipikirin. Menurut gue ya, gue nggak bakal pacaran sampai gue merasa gue bener-bener layak. Terus contoh nih, misalkan hubungannya ada turbulensi, tiap hubungan gak bakal ada yang namanya jalan lurus, right? Pasti ada roller coaster, naik turun kiri kanan atas bawah. Kalau lu misalnya nih, lu berantem sama cewek lu, besok pagi lu bisa datang kerja nggak dengan kepala jernih? Tiba-tiba nih cewek lu ada masalah nih pas lu lagi pas lu lagi ujian akhir. Apakah lu punya mental yang cukup untuk konsen di ujian akhir lu, dan juga iniin cewek lu, menghibur cewek lu? Tiap hubungan pasti ada bad mood. Bener. Makanya banyak pertimbangannya. Jadilah orang yang dewasa dulu menurut gua. Begitu. Obrolan fresh graduate banget. Udah sesi teguh-teguhannya udah ya. Udah. Older atau younger, umur itu tidak penting guys kalau gua. Yang penting ceweknya yang ceweknya kriteria gue Instagram tadi, cari aja tuh. Ungger. Enaknya ngomongin yang berat, mau ngomongin apa lagi nih? Cewek lagi. Mau ngomongin apa lagi nih? Nggak ada channel WA. Gue udah berapa kali ngomong kayaknya. Gue nggak bakal buat channel WA. Karena gue tidak bisa berinteraksi dengan kalian. Gue nggak bakal buat channel WA. Gue melihat channel WA itu cuman kayak ya udah satu arah doang. Gue nggak bisa ngeliat. Gue cuma bisa ngeliat emot kalian dah. Gue buat apa ngeliatin emot kalian dah? Gak bisa ngetik, gak bisa reply. Gitu. Kalau parenting, wah itu terlalu jauh. Gue punya cewek aja belum. Cerita horor. Ini jujur-jujuran ya. Gue di NTU. Gue kan sering keliling malam jam 2 pagi, jam 3 pagi. Puji Tuhan, gue belum pernah melihat yang aneh-aneh. Gue belum pernah melihat aneh-aneh. Apalah NTU di danaunya ada A, ada B, ada C. Gue nggak pernah lihat aneh-aneh. Jujur aja gue. Makanya favorite spot gue tuh Nanyang Lake. Padahal kalau lu lewat Nanyang Lake malam-malam udah cahayanya gelap. Banyak suara kodok yang suaranya serem gitu. Tapi gue nggak pernah ketemu yang aneh. Gue lebih takut ular daripada hantu kalau di NTU. Karena di NTU ada ular pohon.
Gue pernah hampir nginjek ular guys. Itu gue lebih takut. Setannya ngomong bahasa Inggris tuh bayangin. Ah udah jangan deh. Lu bayangin pocong pakai bahasa Inggris coba. Pocongnya loncat-loncat terus ngomong, halo, gue dari kuburan sono. Bang minta makan bang, traktir bang, pinjam 100. Nggak, itu bahasa Indonesia ya. Jangan, bahasa Indonesia. Gimana ya pocong ya? Loncat lu. Jom. Hello, I'm pocong. I need money. Do you have $100? I want to buy sate. Kan kocak ya. Kalah kantor di sana bukan pocong. Lu bayangin, hantu di Singapura tuh kuntilanak ada. Yang bukan, maksudnya bukan ada kelihatan tapi kayak folklore-nya, ngerti gak sih? Oh ya, Poci, how are you? Folklore-nya ada itulah. Lu bayangin dia dari pohon pakai Singlish. Lu bayangin turun dari pohon pakai Singlishnya. Halo. Good night. Are you scared? No lah, no need to scared lah. I dress like this cause I don't know what to wear. I only have white clothes Cannot. My pantat pegel already so I need to go down. Bayangin dia ngomong kayak gitu. Yalo. Tomorrow kalau gue ketemu ya, gue tanyain gini aja. Tomorrow nomor togelnya berapa? Oh ya lo, nomor togelnya 2521. Waduh. Nah, mulu 2521. Ya gitu. Jadi selama gue jogging malam-malam, gue tuh hobi banget jogging jam 2, jam 3. Karena kan tenang banget. Udaranya enak banget. Gue gak pernah ketemu aneh-aneh. Day one admin jadi duyung. Culture shock di SG ada nggak ya? Gue merasa SG sama Indo tuh culture-nya lumayan deket. Jadi gue sampai sana gue disambut oleh orang Indo. Terus juga ya udah kayak beneran closely knitted family gitu loh rasanya. Lu punya banyak banget orang Indo yang lu bisa trust. Jadi gue nggak terlalu merasa homesick. Nah ke Batam, gue balik kalau dari Singapura itu selalu lihat Batam. Singapura, Batam, Palembang. Batman suka olahraga nggak? Gue yang penting keringat. Jadi gue paling suka tuh ya jalan malam, or sepeda. Tapi sepeda gue bannya lagi kempes. Singapura dingin nggak jam 1, jam 2? Enggak sih, kayak Indo. Mau olahraga nggak? Udah jam 3 kok. Di Indo kagak lah, gila lu. Ngeri. Masa gue ikut ronda? Mau sih gue, tapi gue main catur aja boleh nggak? Gue nggak main keliling. Mau udah ngeronda. Gue pengen main catur tuh seru tau. Trauma sama catur kagak. Tuh game kebanggaan gue catur.
Udah poci-poci, kasihan yang tidur kos sendirian. Tapi kalah, iya. Iya, kurang hoki lah. Sengit tapi ya. Gue bangga sama game itu. Nah ini gue lagi sama kasihan ya. Kasihan, ada yang mau tidur. Hehehe. Jangan macem-macem guys, ada yang mau tidur. Kenapa pilih NTU? Karena di Singapura. Terus gue dikasih bea. Oh, ngomong organisasi sekolah. Udah, iya, udah, jangan kasihan. Kasihan scholarship tepat sekali. Kenapa nggak NUS? Karena gue di offer NTU duluan dan gue udah tanda tangan ASEAN-nya duluan. Gitu. Ini nggak tidur, abis ini gue tidur. Royal Family bisa main catur, Zaidan jago main catur. NTU ke NUS jauh nggak? 1 jam. Bye-bye, selamat tidur. Yang mau tidur silakan tidur. Kasih topik jam 2 jam 3 dong, yang lebih berat. Tanya tentang hidup kayak apa kayak. Biar jadi teguh lagi. Kangen gue jadi teguh. Apply kampus mana aja? Gue apply 4 kampus. NTU, NUS, HKU, HKUST. Nah kalau itu gue gak berani bahas. Agak berbahaya bahas di live ya. Apa arti cinta? Arti cinta. Cinta itu adalah... Wah ini ribet banget sih cinta. Cinta tuh ada beberapa tahap. Tahap PDKT, tahap pacaran, tahap nikah, dan tahap menjadi tua. Itu cinta guys. Cinta itu adalah kalau kalian bisa melewati semua fasenya dengan pasangan kalian. Jadi bukan pacaran doang. Apakah kalian bisa membangun hidup kalian dengan orang itu? Apakah kalian bisa melihat masa depan kalian, punya anak, punya cucu dengan orang itu? Berat ya. Apa arti bersyukur? Bersyukur. Nah, mikir dulu gue. Buat gue bersyukur adalah bersyukur. Gue gak tahu mau baca apa. Being grateful. Jangan pernah apa ya, kalau ada sesuatu tuh dia disyukuri. Jangan sampai kayak apa sih, kayak being grumpy, suka ngeluh. Artinya tidak bersyukur gitu. Kayak gimana ya, menurut gua sebuah masalah kayak di hidup ini kan pasti nggak ada yang lurus kan. Hidup tuh kayak roda, nggak sih, kayak apa ya biasanya, kayak hubungan damkar. Udah hidup itu kayak roda berputar, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi kalau kalian ketemu masalah, kalian jangan sering ngeluh guys. Kalian harus syukuri dan melihat masalah itu sebagai pembelajaran. Karena setiap masalah itu akan mengajarkan kalian yang sesuatu yang kalian belum pernah pelajarin. Topik apapun pokoknya ujungnya damkar. Kan emang itu damkar multifungsi. Kalau misalkan kalau ada kucing nyangkut di pohon kan panggil damkar. Kalau ada
Apa orang kejeblok di kali memang damkar, ada kebakaran rumah memang damkar, semuanya damkar. Damkar itu sangat multifungsi. Ya gitu. Pintar berteori iya. Ya maaf. Ya maaf. Ya maaf, ya maaf, ya maaf. Bomba, bomba. Kalau down motivasi gua, jujur ya, tiap orang itu cara motivasinya beda-beda. Ada orang yang cara motivasinya adalah menonton video motivasi, berarti eksternal. Ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Kalau gue harus dua-duanya. Jadi biasanya gue curhat ke teman gue. Gue curhat tuh panjang lebar kali tinggi. Gue buang semua kekesalan gue. Terus ya abis itu ya udah gue lebih lebih lega. Terus teman gue biasanya nyari solusi kah atau ngasih motivasi. Tapi juga kalian harus ada semangat dari diri kalian. Contoh kayak kalian, misalkan kalian ujian, kalian ngedown, kan ujian jelek. Ya kan, tapi kan ujian hanya sebagian kecil dari progres kalian. Harus ingat tujuan yang lebih gedenya apa. Kan satu modul itu pasti banyak banget ujiannya. Kalau ujian satu ngedown terus yang lain ngedown, ya udah ngedown semua. Baik lagi kalian, tujuan kalian tuh apa? Contoh kalian kuliah, kalian nge-stuck nih di skripsi. Tujuan kalian kuliah tuh apa sih? Itu buat apa? Contoh membanggakan orang tua atau emang pengen berkontribusi sama negeri ini. Kan ingat tujuan kalian. Sembuh dari trauma sulit. Sulit sembuh dari trauma itu. Jujur-jujuran aja. Ada orang yang bisa move on dari trauma itu 2 tahun, ada yang 5 tahun. You have to, enggak, masalahnya banyak orang itu cuman menghindar. Kadang, tapi gue belajar kadang kalau trauma itu kadang harus dihadapin bukan dihindarin. Traumanya banyak lah. Tiap orang pasti ada traumanya masing-masing. Sepeda tumis atau kursi tumis? Hah? Ini gue gak salah baca. Sepeda tumis atau kursi tumis? Capcay deh, capcay. Umur 29 belum ketemu jodoh gimana, Ber? Ketemu jodoh. Aduh, gue kayak guru les ya. Ketemu jodoh itu. Enggak, gue pengen nanya lu dulu. Apakah lu sudah maksudnya lu effort nggak kenalan sama orang lain? Kalau cuman di kerjaan doang datang cabut tanpa kenalan atau nggak join apa ya organisasi atau join apa ya kalau kita ngomongnya social club gitu, lu nggak bakal ketemu orang baru. Ya mau nggak mau itu kalau lu pengen dapet pacar, lu harus gedein koneksi lu. Hidup titik terendah ada nggak ya? Titik gua terendah adalah pas kuliah. Udah ngerantau, nggak di titik gua terendah kuliah itu gua merasa apapun yang gua lakuin itu salah semuanya. Mau pelajaran, mau ekskul, mau personal, semuanya ada masalah. Itu titik terendah gue. Tapi ya balik lagi, semuanya harus dijalanin guys. Padahal pasti berlalu. Anak pertama ya, gue anak pertama. Kenapa nanyanya cewek lebih tua, cewek lebih muda? Gue suka semua kalau dikasih jodohnya. Biar nggak stres di fase nganggur. Ya kalau gue ya pelampiasan stres gue ya jalan malam. Tiap orang pelampiasan stresnya beda-beda tau. Kalau gue pelampiasan stres gue jalan. Waktu itu hampir jadian gue dengan bodohnya nolak.
Lu nolaknya gara-gara apa dulu? Setiap manusia membuat keputusan dengan situasi yang dihadapkan mereka. Contoh dulu lu melihat cewek itu A B C D, misalkan belum upgrade. Sekarang lu melihat cewek lu upgrade terus tiba-tiba lu nyesel. Tapi kan pas lu buat keputusannya, ya lu melihat cewek itu kayak gitu. Lu dihadapkan dengan situasi seperti itu. Jangan terlalu banyak menyalahkan diri lu, tapi makanya kan lu membuat keputusan dengan situasi yang ada. Prefer schedule or spontan? INFP, P-nya apa? Spontan. Ini cara keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Pertama, kalian harus menumbuhkan rasa curiosity. Rasa keingintahuan dulu. Itu yang paling penting. Kalau kalian gak punya rasa ingin tahu, sulit. Kalian gak bakal mencoba apapun. Terus cara kedua, kalau memang misalkan emang ya udah masih mager, masih takut, ya ajak teman yang lebih tahu. Contoh kayak gue pengen belajar fotografi, tapi gue takut lah beli kamera, gue takut lah foto sembarangan, kayak ada spot mana gitu kan gue nggak tahu. Aneh aja kan lu tiba-tiba di Singapura bawa kamera di tengah jalan. Ya ajak temen, terus belajar. Dengan belajar lu lebih pede, lu lebih berani. Waktu itu gue tolak dengan alasan keadaan dan belum kerja. Kalau jadi waktu itu gue kasih makan apa? Ya setuju. Tadi gue udah bilang kan. Berarti lu mikirnya emang jauh ke depan. Ya kalau misalkan emang memungkinkan, ya jodoh nggak kemana. Jujur gue pengen deep talk. Waduh. Cara produktif. Pertama kalian harus sadar kalau masalah terbesar itu sebenarnya bukan prosesnya. Masalah terbesar itu adalah memulai. Contoh pernah gak sih kalian ada tugas skripsi nih? Ada tugas skripsi bab berapa lah, bab 3, bab 4 yang beneran ribet. Lu liatnya aja udah kayak, apa sih ini, gue harus baca paper 10 lembar, kayak 10 paper. Terus gue harus ringkas, gue harus cari ini A B C D E F G. Lu mikirin dulu sesuatu yang kayak itu cuma skenario di kepala lu, terus lu nggak mau jalanin. Terus ujung-ujung lu lari kemana? Buka TikTok, buka Instagram, main game. Ya udah nggak bakal mulai. Tapi biasanya pas lu mulai, terus lu udah ngelakuin ini, lama-lama lu bakal nggak sadar sendiri lu udah mulai kelar, lama-lama kelar. Yang susah mulainya. Being productive is not hard if you can start. Susah mulainya. Jadi kalau cara gue dulu, kalau gue merasa udah terlalu banyak distraksinya gue hapus. Beneran. Gue pernah hapus IG, gue pernah hapus TikTok. Gue pernah, apa lagi, banyak banget gue. Hapus semuanya game gue hapus, pernah semua gue. Gimana cara meyakinkan? Nah, itu yang susah. Dengan meminimalisir godaan. Itu yang paling gampang. Kalau kalian nggak tahu cara mulai, kalian minimalisir godaan. Contoh. Kalian nggak mau mulai karena keyboard laptop kalian rusak. Ya udah beli keyboard. Atau kalian nggak mau mulai karena kalian lihat ranjang rebahan, lebih enak rebahan daripada ngerjain tugas. Ya kalian ke kafe, kalian ke student hub. Kudu paksain awal-awal, nggak ada, no choice.
No choice. Produktifnya konsisten gimana ya? Kalau kalian mikir worst case produktif konsisten itu belakangan. Mulai dulu. Kurangin distraksi. Terus ya udah mulai aja. Karena paling susah itu kan pertama mulainya itu. Mulainya tuh susah gara-gara apa? Kalian terlalu banyak distraksi. Kurangin distraksi, ya udah mulai. Atau kalian kalau kafe kalian harus pesen minum, paling gampang ke perpus. Gue chat dia bilang tunggu gue pikirin dulu. Sampai sekarang gue masih menunggu kabar. Aduh, kalau kayak gini sulit sih, jujur aja. Nunggu kabar ya. Sekarang kalau dia udah ngomong kayak gitu berarti most likely ya lu tahu sendiri lah jawabannya. Gue nggak usah nge-spill. Hehe. Udah mau mulai ujungnya rebahan perpus. Mau rebahan mana di perpus? Lu jajarin kursi, yang ada pantat lu yang sakit. Atau cari temen. Tapi cari temen yang belajar ya, bukan temen yang main game ya. Cari temen yang emang pengen belajar. Jadi ya kalau di perpus tidur, saran gua pesan double espresso shot dulu sih. Kurangi distraksi, kurangi contoh kayak kalian gampang ngantuk, ya udah sediain kopi. Kayak kalau kalian tahu kalian gampang ngantuk, ya udah beli kopi aja. Kurangin semua alasannya, kurangin semua, babat abis. Begitu. Serius. Kalau kalian ada tekad pasti semuanya dijalanin. Pernah nggak sih kalian ngerasa pas kalian deadline terus kalian tiba-tiba jadi super saiyan dewa gitu? Deket-deket deadline. Pernah kan? Yang membedakan kalian belajar biasa dengan ada deadline itu apa? Bedanya adalah satu, kalian terpaksa, jadi kalian harus melakukan. Satu, kalian harus memotivasi diri kalian sendiri. Itu aja bedanya. Sebenarnya kalian kalau bayangin kalian masa-masa jago kalian deadline itu kalian bawa ke minggu-minggu sebelumnya. Seberapa dewa kalian? Dewa banget. But how? Ya mulai dulu. Kalian pasti mikir kan kalau deadline jauh, ya udah gue nggak mau apa sih deadline masih 3 minggu lagi, deadline masih 1 bulan lagi, udah gue main Mobile Legends dulu push sampai mythic. Pasti pernah kepikiran kayak gitu kan? Ya udah hapus gamenya. Kalian tahu masalahnya, kalian harus cari dulu masalahnya apa, distraksi kalian apa. Tiap orang distraksinya beda-beda. Kalau nggak ada kompetisi, apakah orang ambis masih mau bekerja keras? Agak susah. Kompetisi yang sehat ya, tapi dengan catatan ya. Tetangga gue gimana ganggu? Gue kan di kamar gue, bukan di depan. Siapa yang pertama kali temuin sate? Bang siapa ya? Bang Asep. Ya kan kalau ada target, kerja kerasnya terarah. Benar. Itu
Itu alasannya kenapa kalau orang ada deadline tiba-tiba jadi dewa. Kalau gitu ya udah, kenapa kalian nggak mencoba membuat target buat diri sendiri? Oh, by this week I need to finish this. This week I need to finish this. Kalau gua nggak selesai ini gua merasa bersalah. Jadi mini deadline gitu. Hehe. Siapa yang bikin film Bernard Bear? Siapa ya? Adalah orang nggak tahu orang mana. Hehe. Makanan favorit di SG apa ya? SG tuh, makanan favorit gue di SG adalah nasi goreng Indo. Nasi goreng Indo ya. Apakah mungkin TOEFL prediksi gue 400 600? 400 ke 600 jauh loh. Jujur-jujuran you need more than 1 month. 400 ke 600 lumayan jauh soalnya. Hehe. Apalagi nih topik-topik yang berat nih. Lagi mumpung gue ya lagi yapping. Biar nggak nunda terus, set a deadline buat kalender satu tuh. Pecah deadline kalian kecil-kecil. Kalau gue dulu tuh, cara gue nggak nunda ya, gue tiap minggu tuh ada target. Kayak gue selalu ngomong ke diri gue, yang dijelasin minggu itu, tutorial lecture minggu itu harus kelar minggu itu. Terus ya udah, gue ada obligasi untuk menonton lecture, gue ada obligasi untuk ngerjain tutorial di minggu itu. As simple as that. Pelajaran di minggu itu harus kelar minggu itu. Terus pas ujian gue tinggal revise, gitu aja sih gue. Gak ribet-ribet strategi belajar gue, kayak mind map segala macam gak ribet-ribet gue. Gue cuman gue ada target minggu ini harus selesai. Apapun yang jelasin di minggu ini gue harus paham. Setidaknya gue kalau nggak paham pun gue harus pernah at least nonton lecture-nya dan pernah at least kerjain tutorialnya. Sisanya urusan belakangan. Ujian ya udah gue tinggal revise. Kapan sebenarnya seseorang dianggap dewasa? Gimana ya? Dewasa itu banyak banget definisinya. Mature kan? Financially mature, emotionally mature, physically mature. Physically mature itu pas lu udah pubertas. Bener kan? Physically mature, you've grown up. Emotionally mature adalah saat lu udah bisa mengerti diri lu sendiri. Ini paling penting, ngertiin diri lu sendiri dulu, apa yang lu butuh dari diri lu, apakah lu bisa menyenangin diri lu dulu, dan abis itu baru kalian bisa mengerti orang lain. Jadi yang penting itu emotionally mature for yourself first. Apakah kalian bisa membahagiakan diri kalian dulu? Kalian harus ngerti lah cara ngontrol emosi kalian di diri sendiri dulu. Gak usah ngurusin orang lain dulu. Dari situ baru kalian merembet tuh, apakah lu udah punya emotionally baggage, kantong-kantong emosi buat nampung curhatan orang lain. Itu urusan ntar lah. Tapi yang penting diri lu sendiri. Dan juga financially mature, as in kayak ya financially adalah untuk ngidupin keluarga. Kalau full belajar TOEFL bang selama sebulan itu, gue tuh orang yang percaya proses jujur aja. Karena kalau sebulan ya, kecuali lu intensif ya. Sebenarnya kalau intensif bisa sih. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Dan TOEFL itu
tipe-tipe yang kalau lu semakin sering latihan, lu semakin tahu patternnya. Nggak jauh-jauh pattern TOEFL itu soalnya kayak gitu-gitu doang. Sebenarnya bisa aja. Cuma kalau gue sendiri, gue lebih ke arah orang yang apa ya, percaya proses. Gue nggak menutup kemungkinan gue belajar. Justru ya kalau orang yang kepepet deadline, itu biasanya otaknya makin jago. Balik lagi, yang tadi gue ceritain, ada deadline, ada skripsi, ada tugas kan, maka otaknya makin jago. Yang penting ya kalau emang udah sebulan, mulai aja dulu. Set target berapa jam? Gue nggak ada target berapa jam. Materi minggu itu gue harus ngerti minggu itu udah. Atau kalau gue nggak ngerti pun gue pernah baca atau nonton lecture-nya. Udah. Gue nggak targetin gue belajar 6 jam lah, 8 jam lah, nggak ada gue. Yang penting udah gue belajarin materi itu. Gue nggak mau lihat jam. Kalau lihat jam ntar terbeban. Gue belum makan, gue udah belajar 8 jam, gue udah belajar 10 jam. Terbeban. Tipe ambisius atau let it flow? Kalau gue tipe yang dulu gue ambisius banget. Ambis banget gue. Apapun gue harus raih. Tapi makin gede gue merasa kayak ya ada faktor X namanya di hidup. Meskipun lu seambis apapun, ada aja faktor X. Jadi kalau gue sekarang, gue tipe-tipe yang kayak bukan let it flow juga sih. Gimana ya? Gue menyiapkan banyak plan. Gue ada target. Tapi kalau target gue bukan gimana ya? Kalau dulu tuh target gue tuh beneran gede. Terus gue harus dapat target itu. Kalau sekarang tuh gue lebih kayak gue ada target. Tapi kalau nggak kecapai, gue ada kayak plan B-nya apa? Gue ngejar apa? Kalau plan B yang nggak jalan, gue ngejar apa? Plan C-nya. Gitu. Harus fleksibel. Tips belajar IELTS, sering latihan, no choice. Apalagi speaking writing, no choice. Kalau speaking writing kalian bahkan harus ada feedback. Karena kalau kalian cuma ngomong doang, itu kalian kayak gimana sih gue salah, nggak bakal ketahuan kalian salah. Jadi kalau menurut gue ya cari partner yang emang pengen belajar. Ujian gak ngerti how you manage it. Ujian gak ngerti gara-gara apa dulu nih? Gara-gara materinya kesusahan kah? Atau emang gak belajar? Biasanya emang gara-gara apa ya? Menurut gua most of the time itu gara-gara gak belajar. Lu kalau ditanya strategi belajar gua ya gak ada. Gue cuman beneran yang kayak tadi gue bilang, materi minggu itu kelar minggu itu udah. Ada kan orang yang baru mulai kuliah, ini baru mulai kuliah, ya udah kita ke taman bermain dulu, kita ke Dufan, ke Ancol kan ada. Santai minggu 1, santai minggu 2, santai minggu 3, santai minggu 11. Tiba-tiba pas ujian, waduh banyak banget yang gak bakal masuk otak dah. Mingdepnya abis ditimpa materi baru, nggak lupa materi minggu lalunya. Nggak, kalau lecture di NTU tuh minggu lalu, materi minggu depan itu berkaitan dengan materi minggu lalu. Ya kan ada alasannya mereka dijadiin satu modul. Jadi dengan kalian nge-skip 1 minggu, artinya kalian tidak bakal mengerti minggu depannya, dan itu akan membuat kalian menjadi malas. Makin numpuk suatu hal, kalian makin malas untuk memulai. Dan balik lagi, kalau kalian tidak memulai, ya ujung-ujungnya kalian bakal SKS. Kayak yang tadi gue bilang.